Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Clara Briliana Marbun dengan NIM 210502179. Saya berasal dari program studi S1 Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan dari Universitas Sumatera Utara. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan cerita saya terkait kegiatan magang saya dari program pemerintah yaitu Magang Merdeka yang saya jalani di PT Bank Mandiri Persero Tbk atau yang biasa kita akrab panggil dengan Bank Mandiri. Jadi yang pertama, saya ingin menceritakan kegiatan apa aja sih yang sudah saya lakukan selama saya magang di PT Bank Mandiri Persero Tbk ini. Jadi, saya itu kemarin keterima di Young Bankers Program Batch 4 namanya. Dan di sana saya diberi kesempatan untuk mengeksplor berbagai roles di bidang perbankan, terutama di perbankan di Bank Mandiri. Nah, kemarin itu pertama-tama saya ditempatkan selama 2 minggu di customer service. Dan di customer service itu kita jadi lebih tahu bagaimana sistem pelayanan Bank Mandiri, bagaimana standar pelayanan di sana, dan gimana sih caranya kita bisa melayani nasabah dengan berbagai masalah yang timbul dari masing-masing nasabah dengan berbagai watak nasabah yang berbeda-beda juga. Lalu setelah dari customer service, kami dipindahkan ke teller itu selama 2 minggu. Dan di teller itu kami jadi mempelajari dan memahami gimana sih proses perputaran uang yang terjadi di teller dan bagaimana sistem standar pelayanan di teller dan produk apa saja yang bisa ditawarkan di teller. Dan saya jadi lebih tahu bahwa kalau di teller itu nggak cuma bisa sekedar setor tunai, bisa juga pencairan cek, pencairan giro, dan lain-lain. Lalu setelah dari teller, saya dipindahkan selama 1 minggu ke operations. Di sini saya lebih mengerti bagaimana sistem operasional dari pelayanan di Bank Mandiri. Dan di sini juga saya mengerjakan tugas seperti pengarsipan dokumen-dokumen nasabah dari nasabah tahun 2017 sampai sekarang yaitu tahun 2024. Terus setelah 1 minggu dari operations, saya dipindahkan ke RRB atau Retail Ready Branch. Di sini Retail Ready Branch itu adalah unit di mana memasarkan produk-produk kredit dari Bank Mandiri seperti KPR yaitu kredit pemilikan rumah, lalu KSM yaitu kredit serbaguna mandiri, lalu KK yaitu kartu kredit. Nah, di situ juga kita lebih memahami bagaimana sih peraturan kredit itu, lalu bagaimana perhitungan kredit sehingga suatu debitur itu dikatakan layak untuk menerima pinjaman dari Bank Mandiri. Dan kemarin juga di Retail Ready Branch, kebetulan saya berkesempatan untuk ikut andil dalam pembukaan rekening online secara massal pada mahasiswa penerima beasiswa Generasi Bank Indonesia yang diadakan di Gedung Bank Indonesia. Lalu setelah itu saya dipindahkan 2 minggu ke SME atau Small Medium Enterprise. Small Medium Enterprise ini saya lebih memahami bagaimana sistem pemberian kredit dari Bank Mandiri kepada suatu perusahaan yang sudah cukup besar dengan pinjaman yang juga besar. Dan di sini saya juga berkontribusi dalam membantu kakak abang magang dalam pembuatan NAK yaitu nota analisa kredit. Lalu saya juga jadi lebih tahu bagaimana caranya kita mengacak latar belakang debitur dari slik IDEP dan juga dari pencarian daftar kasus perkara dari website SIPPPN. Lalu setelah dari SMI, saya dipindahkan lagi selama 2 minggu di microbanking. Nah, microbanking ini adalah pemberian kredit juga, tapi beda targetnya, yaitu microbanking itu lebih ke usaha-usaha kecil yang baru dijalankan seperti toko kelontong atau toko usaha-usaha lainnya yang belum berskala besar penghasilannya. Nah, di sini saya juga lebih memahami bagaimana caranya pemberian produk kredit tersebut, dan saya juga berkesempatan untuk ikut andil dalam pemasaran produk si microbanking ini. Kayak waktu itu saya ikut canvassing namanya, yaitu penyebaran brosur terkait produk dari microbanking, yaitu KUM dan KUR, kredit usaha mikro dan kredit usaha rakyat, itu ke pasar sales kambing. Di situ
katakanlah dari Before Banking saya dipindahkan lagi ke Consumer Loan. Nah, di Consumer Loan ini dia lebih terkhusus untuk mengurusi kredit KPR, yaitu kredit pemilikan rumah dan kredit kepemilikan kendaraan. Nah, di sini saya juga lebih tahu bagaimana sih sistem KPR itu antara bank, lalu pada pihak developer, pihak broker, dan pihak nasabah. Nah, kalau ke pihak broker biasanya ada yang namanya maintain relationship, yaitu menjaga relasi sama broker sehingga nanti kalau ada orang yang mau mengajukan kredit, broker tersebut bisa menyarankan Mandiri sebagai bank yang bisa memberikan bantuan kredit kepada calon nasabah tersebut. Lalu ada juga maintain relationship dengan pihak developer atau pihak pembangun rumahnya. Nah, ini tuh berkaitan agar sama aja seperti broker tadi, supaya sales yang dari pihak developer ini bisa mengirimkan daftar nasabah ke pihak Bank Mandiri untuk diurus terkait kreditnya. Lalu juga kemarin kami berkesempatan untuk mengikuti customer gathering atau gathering terhadap calon customer yang ingin melihat-lihat suatu unit apartemen. Kebetulan kemarin ke apartemen Mansur Residence yang di Jalan Dr. Mansur. Terus setelah itu saya juga berkesempatan untuk mengetahui bagaimana sih sistem collection dari consumer loan unit ini. Bagaimana tata cara penagihannya untuk debitur yang kreditnya macet. Lalu juga saya berpartisipasi dalam membantu kakak abang pegawai di sana untuk membuat nota urusan kerjasama atau NUK, terus sama juga pengecekan latar belakang si calon debitur dari mulai SLIK IDAP, lalu SIP PWN juga. Dan juga setelah itu ditutup dengan final presentation terkait innovation business dan innovation credit. Selain kerjaan yang saya kerjakan di kantor, saya juga mendapatkan tugas dari pihak Mandiri Pusat untuk menjualkan produk Tap Now atau tabungan now kepada calon-calon nasabah baru. Dan saya mendapatkan beberapa nasabah baru dengan memberikan referral code saya. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan kesesuaian antara magang saya dengan ilmu yang saya pilih, yaitu manajemen keuangan. Jadi di manajemen keuangan itu kan ada riset keuangan. Di riset keuangan ini saya merasa bahwa selama di Mandiri, apalagi di unit kredit, saya itu belajar bagaimana sih kita meriset keuangan calon nasabah. Dan juga dengan kita meriset keuangan calon nasabah, kita juga tahu nih si nasabahnya ini mampu diberikan kredit di limit berapa sih, terus apa sih produk yang cocok untuk si nasabah ini. Karena kan nggak semua nasabah bisa disamaratakan untuk pemberian kredit dan penawaran produk. Jadi itu lebih mengajarkan saya bagaimana caranya kita lebih bertanggung jawab juga dengan penilaian yang kita bikin. Dan saya itu juga kemarin diajarkan cara menghitung limit kredit yang bisa diberikan oleh pihak bank, terkhusus Bank Mandiri kepada calon nasabah dengan cara perhitungan yang diisi dari penghasilannya, lalu aset-aset yang dia punya juga. Selain itu, di teller juga saya belajar mengenai perputaran uang yang terjadi di teller. Walaupun tidak secara rinci karena perputaran uang tersebut bersifat rahasia, cuman saya mengerti bagaimana proses uang kas masuk dan uang kas keluar yang terjadi di teller sehari-harinya itu seperti apa. Lalu saya merasakan banyak manfaat yang saya terima setelah mengikuti program magang ini. Yang pertama, saya lebih mengetahui bagaimana sih sistem perbankan itu sebenarnya. Terlebih, saya kan memang ada impian untuk bekerja di dunia perbankan. Jadi saya lebih melek diri dengan kemampuan saya dan perbankan itu sendiri, apakah saya cocok ke sana atau tidak. Lalu yang kedua, saya merasa selama magang di perbankan ini, saya lebih diasah dari segi kecepatan, keligatan, ketepatan, kerajinan, ketekunan, lalu juga banyak hal lainnya, karena Bank Mandiri itu sangat menuntut integritas dari pegawai-pegawainya. Nah, saya walaupun hanya magang, namun saya juga jadi terchallenge untuk menanamkan jiwa integritas yang ada di Bank Mandiri.
sedari magang sampai kendala sendiri selama bekerja itu saya tidak menemukan kendala yang berarti. Namun kendalanya itu mungkin lebih ke fisik saya pernah jatuh sakit selama 6 hari dan dirawat di rumah sakit. Mungkin karena saya yang kurang menjaga kesehatan. Masukan saya terkait program MBKM ini adalah semoga MBKM ini bisa lebih banyak mencari partner perusahaan lebih lagi, karena saya lihat sudah banyak sih sebenarnya partner-partner yang sudah bekerja dengan MBKM ini, namun belum menyeluruh dan kadang juga informasi yang diberikan itu masih kurang jelas. Jadi saya harap kedepannya program MBKM atau program MSIB yang diusulkan pemerintah ini bisa lebih transparan dalam memberikan keterangan informasi atau keterangan yang lain-lainnya terkait program magang atau program yang dibuat sendiri. Masukan mengenai kurikulum Prodi S1 selama saya magang. Mungkin karena saya magang di dunia perbankan, jadi yang bisa saya beri masukan hanyalah di mata kuliah manajemen perbankan. Nah, di mata kuliah manajemen perbankan itu kan sepengalaman saya itu hanya menjelaskan bank secara definisi umum dan produk-produk bank dan jenis-jenis bank. Nah, saya harap kedepannya di manajemen perbankan ini mungkin bisa lebih dijelaskan secara rinci terkait produk-produk kredit yang lainnya, karena produk kredit yang saya pelajari dengan yang saya alami nyatanya itu ada yang kurang. Lalu juga produk-produk yang diberikan bank, walaupun memang berbeda-beda setiap banknya, tapi saya rasa sudah cukup bagus. Mungkin bisa lebih ditajamkan mengenai apa sih tupoksi dari masing-masing produk tersebut dan bagaimana caranya kita menggunakan produk-produk bank tersebut sehingga itu sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu mungkin saran saya mungkin bisa memanggil praktisi yang profesional di bidang perbankan. Misalkan kan banyak alumni manajemen USU yang kerja di bank, mungkin bisa dipanggil untuk mengajar di mata kuliah manajemen perbankan sehingga anak-anak mahasiswa juga lebih tahu kalau ternyata dunia perbankan itu tuh kayak gini. Jadi mereka lebih tahu situasi perbankan itu dari yang memang sudah menjalani kesehariannya atau pekerjaannya di perbankan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.